Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Sinta Imawati. Nah, di sini saya akan membahas bab 19 yaitu tentang NPS server. Nah, materi-materi yang akan dibahas yaitu ada NPS for Linux file sharing, lalu konfigurasi NPS read-only, yang ketiga akses NPS dari Ubuntu client, lalu konfigurasi NPS read write, dan yang kelima yang terakhir yaitu mount NPS permanen. Nah, di sini kita akan belajar tentang NPS server, yaitu software ataupun tools yang digunakan untuk sharing file dari Linux ke Linux. Nah, jadi di sini kita akan membuat yang server memiliki data dengan directory yang mana data tersebut dapat diakses oleh Ubuntu desktop karena kedua platform ini berbasis Linux. Jadi langsung saja kita ke prakteknya. Nah, di sini teman-teman masuk ke kemudian nah, di sini sebelum kita menginstal NPS server, kita harus mengatur repositorinya terlebih dahulu sehingga kita bisa update tentang Debian server secara online. Kita masukkan perintah yaitu nama /etc /apt Nah, kemudian pastikan untuk bagian follow ini berada dalam komentar. Jika milik teman-teman masih kosong, teman-teman bisa menulisnya secara manual seperti ini. Jika sudah, kalian bisa keluar. Nah, di sini teman-teman ketik apt Selanjutnya kita install NPS servernya dengan domain apt install NPS straight Nah, di sini kita telah berhasil menginstal NPS servernya. Oke, di sini kita masuk ke materi yang kedua yaitu konfigurasi NPS read-only. Nah, jadi kita akan membuat sebuah directory pada Debian server dan bisa diakses oleh Ubuntu client. Namun di sini kita akan membuat aksesnya hanya read. Jadi sebelumnya kita bisa melihat // terlebih dahulu. Nah, di sini terdapat banyak directory, maka kita akan membuat directory dengan dir /1. Kemudian kita masuk ke nama dan di sini untuk mengkonfigurasi directory NPS agar bisa diakses oleh ID apa saja dengan hak akses read-only, dan di sini kita konfigurasikan dengan dir/1 atau nama directory yang ingin kalian inputkan untuk bisa diakses oleh server lain. Nah, di sini kita ketikkan misalnya lalu klik tab 2 kali, kemudian ketik bintang. Nah, bintang ini maksud untuk mendefinisikan IP address atau siapa saja dapat mendapatkan hak akses read-only, yaitu dengan tanda RO.
Lalu kita save. Nah, di sini kita restart. Maka kita juga harus menginstal software sebagai penerima, yaitu di sini teman-teman. Nah, di sini untuk langkah selanjutnya adalah kita perlu download atau melihat direktori mana yang sudah di-sharing oleh Debian Server. Namun sebelumnya kita pastikan terlebih dahulu bahwa untuk klien dan Debian Server tetap berkomunikasi dengan tim. Nah, di sini sudah berhasil berkomunikasi ya. Nah, kita akan mengaktifkan komennya, yaitu dan IP pada bagian servernya, yaitu 10 ya. Di sini kita pilih. Nah, di sini kita berada di /home/user. Maka saya akan berikan perintah, yaitu fs. Nah, jadi fungsi direktori terima MFS adalah untuk menerima sebuah file yang kita terima melalui MFS1 dan juga digunakan untuk menyimpan seluruh filenya, yaitu kita memasukkan direktori yang ingin kita terima, yaitu nah, setelah itu teman-teman bisa live nah, setelah teman-teman enter itu masih kosong atau tidak terdapat apa-apa, karena di sini kita memang perlu membuat file apapun di MFS1. Jadi di sini kita bisa menambahkan file pada direktori MFS1 pada Debian servernya. Nah, di sini jika teman-teman sudah masuk ke Debian servernya, teman-teman bisa masukkan perintah Nah, setelah masuk ke untuk lainnya, teman-teman bisa ls nah, nanti di sini filenya sudah sinkron atau sudah
diterima oleh Ubuntu Client melalui direktori terima NFS1 ya teman-teman. Oke, di sini kita masuk ke materi yang keempat, yaitu konfigurasi NVS read write ya teman-teman. Nah, seperti yang dikonfigurasi sebelumnya, bahwa NVS1 yang dapat mengaksesnya adalah IP apa saja dengan ciri simbol bintang. Namun aksesnya hanya read saja atau membaca saja, tidak dapat mengedit ataupun mengeksekusi. Nah, di sini kita coba di Ubuntu Desktop. Dan di sini teman-teman bisa nah, di sini maka akan muncul output denied atau read only. Nah, di sini akan muncul output denied atau read only file system. Sehingga kita coba untuk nano terima NVS /link.txt. Nah, itu pun akan muncul unreadable. Maka kita akan membuat file baru, yang mana file baru tersebut bisa melakukan read dan write. Kita juga akan membuat direktori baru, namun direktori tersebut dapat diakses oleh IP dengan 1.2.16.1.0/24. Sini kita ketikkan kreatif. Lalu kita masuk ke nano /etc. Nah, pada Ubuntu Client kita buat direktori baru juga untuk menerima NVS dengan konfigurasi yaitu ls. Kemudian kita akan membuat direktori ini digunakan sebagai tempat menerima sebuah file yang ada di NVS dengan foto Nah, kemudian jika teman-teman klik enter itu masih kosong, maka kita perlu membuat file dulu di Debian servernya. Di sini kita masukkan Nah, di sini kita bisa cek lagi pada Ubuntu Client, kita ls. Nah, setelah kalian enter, seharusnya seluruh file yang ada di NVS 2 yang sudah di mount ke direktori terima NVS 2 dapat kita lihat dan juga kita ubah atau edit. Oke teman-teman, di sini kita masuk ke materi yang kelima atau yang terakhir, yaitu mount NVS permanen. Nah, di sini kita perlu melakukan NVS permanen karena jika kita mematikan Ubuntu dan kita kemudian merunnya kembali, kita harus mengemut satu-satu direktori yang sudah kita input sebelumnya, yang mana hal tersebut sangat tidak efisien. Jadi kita masukkan perintah nano /etc Nah, di sini kita akan melakukan konfigurasi di bagian paling bawah.
teman-teman dapat mengaktifkan 10 titik 10 titik 10 titik 2 lalu titik 2 lalu kita ketik kita kemudian kita akan yang kita sekarang jika Ubuntu client kita mati dan kita ingin runningnya kembali, kita tidak perlu melakukan mount lagi, yang mana nantinya pada Debian server akan tetap selalu sinkron pada directory yang sudah kita mount permanen pada Ubuntu lain seperti ini. Oke teman-teman, hanya itu saja yang bisa saya sampaikan di bab 19 ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.